Soal ini membahas mengenai sifat dari lalat buah atau Drosophila. Nah, kalau membahas soal genetika, pasti kalian akan sering menemui percobaan dengan lalat buah, percobaan dengan Drosophila. Ada yang membahas tentang warna mata, bentuk sayap, normal, tubuh bergaris, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali sifat dari lalat buah yang menyebabkan organisme ini sering digunakan dalam percobaan genetika. Nah, menjadi pertanyaan di sini adalah apa sih yang bukan merupakan alasan kenapa lalat buah sering dipakai dalam percobaan genetika? Perhatikan kata-kata bukan. Jadi kalian harus memilih jawaban yang sekiranya bukan sifat yang tepat. Jadi apa sih yang bukan dari sifat lalat buah sehingga dia sering digunakan dalam percobaan genetika? Nah, hewan-hewan yang sering digunakan dalam percobaan genetika pastinya punya keuntungan bagi kita, peneliti, bagi para peneliti yang sedang melakukan eksperimen, sehingga dia dipilih. Mungkin kalian sering dengar istilah kelinci percobaan. Nah, bukan berarti percobaan ini selalu dilakukan dengan kelinci. Memang kelinci sering dipakai, tapi hewan lain juga bisa dipakai untuk percobaan, salah satunya lalat buah. Kalau yang ditanyakan kenapa sih kok digunakan dalam percobaan, kalian harus mengaitkan dengan sesuatu yang memudahkan para peneliti. Jadi biasanya kita akan memilih sesuatu yang menguntungkan dong. Para peneliti juga akan memilih sesuatu yang menguntungkan mereka untuk menggunakan organisme tersebut. Paling gampang karena pemeliharaannya tidak menyulitkan sehingga tidak memakan banyak tempat atau banyak biaya. Bayangkan jika melakukan percobaan lalu pemeliharaannya susah, kalian harus memelihara binatang, menyediakan tempat yang besar, makanannya banyak, harus dimandikan dan lain sebagainya. Jadi harus pilih yang pemeliharaannya memang mudah dan tidak memakan banyak biaya. Nah, kita lihat satu persatu. Jadi tadi tipsnya, pilihlah yang sekiranya bukan sifat yang menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan, buat apa dia dipakai dalam percobaan? Sedangkan sifat-sifat yang menguntungkan memang menjadi alasan yang tepat kenapa lalat buah digunakan. Pilihan A mudah diperoleh. Pasti benar dong, kalian pasti menemukan lalat buah di mana-mana. Dia jumlahnya banyak dan sangat mudah untuk ditemukan. Dan ini juga akan memudahkan peneliti untuk mengambil lalat buah. Jadi mendapatkan hewan penelitiannya gampang, tidak perlu mencari susah-susah. Ini suatu kemudahan bagi peneliti. Jadi dia bukan jawaban yang tepat. Kemudian untuk pilihan jawaban B, hidup dipengaruhi musim, ini adalah pilihan jawaban yang benar. Karena kalau lalat buah hidupnya dipengaruhi oleh musim, tentu bukan menguntungkan untuk penelitinya. Dia hanya bisa melakukan penelitian di musim-musim tertentu saja ketika lalat buah dapat hidup dengan baik. Jadi ini bukan sifat yang menguntungkan dari lalat buah yang menyebabkan dia bisa digunakan sebagai hewan percobaan dalam genetika. Kemudian C, bertelur banyak. Nah, sifat ini tentunya diinginkan ya oleh peneliti karena apalagi dalam genetika, dengan memiliki banyak keturunan, penelitian tentang sifat yang diwariskan akan lebih mudah. Jadi genetik indukan dengan genetik anakan akan sangat mudah untuk diteliti, apalagi jika telurnya banyak. Kemudian jumlah kromosom sedikit, sifat ini juga menguntungkan. Bukan berarti kalau kromosomnya sedikit ini merugikan ya. Justru dengan kromosom yang sedikit penelitiannya akan jauh lebih mudah. Jadi meneliti sifat-sifatnya hanya pada kromosom yang terbatas jumlahnya. Tidak perlu meneliti dalam kromosom yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian mudah dipelihara, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, sifat ini tentunya adalah sifat yang menguntungkan untuk penelitian.